Namaku Ica. Kejadian ini terjadi pada Desember 2017 lalu. Ketika itu marak sekali sebuah penyakit yang berbahaya. Bahkan jika tidak cepat-cepat diantisipasi, bisa menyebabkan kematian. Berawal dari tenggorokanku yang sakit dan berujung demam. Kupikir mungkin karena aku kecapean dan sakit batuk dan flu biasa aja. Tapi semakin lama tubuhku semakin drop. Hingga akhirnya aku pun coba periksakan ke dokter. Begitu kagetnya aku ketika mendengar bahwa penyakitku ini bisa saja difteri. Dan aku langsung dirujuk ke rumah sakit untuk dirawat dengan intensif. Tak berapa lama, aku pun mendaftar di salah satu rumah sakit di Bandung. Aku datang bersama ibu saat itu. Ketika tahu aku diduga difteri, aku langsung diarahkan menuju ke ruang isolasi. Karena memang itu penyakit menular, sudah banyak korban yang terjangkit difteri. Dan rata-rata katanya hidupnya hanya hitungan minggu saja. Mendengar itu, aku setengah mati ketakutan. Penyakit ini menyebabkan kematian karena bakteri menyumbat saluran pernafasan, menimbulkan komplikasi radang pada dinding jantung bagian tengah, dan berakhir dengan gagal ginjal serta gagal sirkulasi. Dan ini termasuk penyakit menular. Maka aku harus diisolasi. Tepatnya di ruang khusus penderita difteri. Aku lalu diantar ke sebuah bangsal. Aku mengerutkan dahi ketika melihat bangsal itu. Bangsal itu berisi 6 ranjang. Dan tidak ada pasien lainnya yang kulihat di bangsal itu. Hah? Cuma aku aja yang di sini. Nggak mau, suster. Aku nggak mau di sini, takut. Rengekku pada ibuku. Ibu pun merasa khawatir melihat kondisi bangsal yang memang kulihat tidak layak. Ibuku meminta ruang VIP atau bahkan VVIP jika perlu. Namun suster menjelaskan, tidak bisa. Untuk pasien difteri hanya diberikan ruang ini karena harus diisolasi. Soalnya penyakitnya menular. Bahkan aku tidak diperbolehkan ditemani keluarga. Mendengar itu aku langsung panik
Dan aku harus stay di bangsal menakutkan itu selama 3 hari. Sambil menunggu hasil lab, apakah aku positif difteri atau tidak. Katanya tidak bisa dipastikan hari itu. Namun, selama menunggu hasil tes, aku harus disterilkan di ruang isolasi ini. Sendirian. Setelah menjalani pemeriksaan, aku pun masuk ke ruang isolasi. Keluargaku pun pamit pulang. Karena tidak boleh menemaniku. Takutnya ketularan. Aku benar-benar terisolasi di bangsal ini. Entah bagaimana, jika sudah malam hari, hal-hal menakutkan mulai mengerayangiku. Aku meminta ranjang di dekat pintu keluar. Dan 5 ranjang sisanya kosong. Tirai-tirai di setiap ranjang pun terbuka. Di ujung ruangan ada jendela. Dan pojok kirinya ada kamar mandi. Kulihat jam menunjukkan pukul 6:30 malam. Ingin rasanya mempercepat waktu hingga besok pagi. Setelah makan malam, aku pun meminum obat yang diberikan suster. Suster, ini ada obat tidurnya kan? Tanyaku. Suster yang memakai masker itu pun mengangguk. Syukurlah. Aku pengen cepet-cepet tidur, Sus. Biar cepet pagi. Kataku sambil menarik selimut bed cover yang kubawa sendiri dari rumah. Suster itu pun keluar dari ruangan. Kini hanya tinggal aku sendiri. Kubiarkan lampu dalam keadaan menyala. Dan aku mulai tertidur. Sampai aku terbangun. Aku mendengar suara batuk yang sangat gaduh. Ketika aku bangun, lampu bangsal ini sudah mati. Namun ada penerangan dari lampu kamar mandi yang menyala. Pintu kamar mandi itu terbuka, sehingga cahaya lampunya masuk ke ruanganku. Kudengar suara batuk-batuk itu berasal dari kamar mandi. Sempat aku ingin memanggil suster,
Kulihat bayangan dari dalam kamar mandi itu yang berjalan keluar. Dan perlahan, seseorang nampak keluar dari kamar mandi. Aku sempat menarik selimutku menutupi wajah. Namun karena penasaran, ku tarik sedikit sampai ke hidung. Dan ketika kulihat, nampak seorang perempuan berjalan sempoyongan keluar dari kamar mandi. Perempuan itu masih muda. Dia berjalan lunglai dan mendekat ke arahku. Kami saling bertatapan. Perempuan itu tersenyum padaku. Dan dia naik ke ranjang yang ada di sebelahku. Dia pun menarik tirainya. Sebelum tertutup semua, aku mencoba menyapanya. "Hei!" Begitu kataku. Dan dia pun menengok dan melihat ke arahku. "Kamu kena difteri juga?" Ah, iya, udah hampir 2 minggu nih di sini. Ya ampun, aku pikir cuma aku aja yang dirawat di sini. Abis tadi kamu nggak ada. Oh gitu, enggak kok dari kemarin udah di sini teh. Oh, iya ya. By the way, aku Ica. Kamu? Aku Dila teh. Kok manggil Teteh sih? Emang kamu umurnya berapa? Aku umur 19 tahun teh. Oh, masih muda ya. Teteh udah positif kena difteri. Nah, nggak tahu nih. Katanya sih nunggu hasil lab dulu. Oh gitu. Teh, aku tidur duluan ya. Kepala aku pusing banget. Oh iya, silakan. Aku agak tenang. Ternyata ada teman di sebelahku. Dila namanya. Padahal masih muda. Cantik. Rambutnya sebahu. Alisnya tebal. Dan memakai celana training juga kaos berwarna ungu. Aku melihat jam saat itu. Ternyata aku terbangun di jam 2 pagi. Tak lama kemudian, aku pun coba untuk tidur lagi. Ku dengar Dila di sebelahku sudah ngorok. Karena memang pasien difteri mengalami gangguan pernafasan. Dan katanya tidurnya ngorok. Awalnya aku biasa saja. Tapi makin lama aku cukup terganggu. Hingga aku jadi tidak bisa tidur karena suaranya. Aduh, malah jadi gak bisa tidur nih gua.
Aku coba menempelkan bantal menutupi kepalaku. Tetap saja suara itu terdengar. Hingga aku pun berdiri dan coba untuk sedikit membangunkannya agar tidak mengorok lagi. Kubuka tirai yang menutupi bangsal Dila. Dan kulihat dia meringkuk membelakangiku. Aku pun memegang bahunya dan menggoyangkannya sedikit. Dila. Dia pun berhenti dan tidak bersuara lagi. Hingga tiba-tiba Teh, dingin teh. Dingin. kulihat badan Dila mulai bergetar hebat seperti menggigil. Aku pun jadi panik. Aku takut. Teh, dingin. Dil, bentar ya Dil. Aku panggilin suster ya. Aku pun memencet tombol memanggil suster. Aku lihat Dila sudah terlihat kejang-kejang. Berkali-kali ku pencet tombol pemanggil suster itu, tapi tidak ada yang datang. Dila bentar ya. Dila aku keluar dulu bentar ya manggil suster. Aku pun bergegas keluar dari kamar. Namun iya, aku kan di ruang isolasi. Aku pun menggedor pintunya dari dalam. Suster! Namun tidak ada respon apa-apa. Kulirik lagi kondisi Dila. Dan dia terlihat terlentang dengan badannya yang meregang. Sedikit-sedikit bagian pinggulnya terangkat hingga membuat posisinya seperti kayang. Astaga! Aku menutup mulutku menahan teriakanku. Dila, kenapa? Sampai pandanganku teralihkan ketika pintu bangsal ini pun dibuka. Terlihat dua orang perawat masuk dan bertanya padaku kenapa. Aku langsung menjelaskan bahwa pasien di sebelahku, dia kejang-kejang, kataku sambil menunjuk ke arah Dila yang berada di ranjang sebelahku. Dan ketika aku tengok, astaga, ya Tuhan, kemana Dila? Di atas ranjang sebelahku itu tidak ada siapapun. Kakiku lemas dan kedua
Kedua perawat laki-laki itu pun membopongku kembali ke tempat tidurku. Aku masih tidak percaya dengan apa yang kulihat. Dan perawat itu pun bertanya, apakah mungkin kalau aku hanya berhalusinasi? Jelas aku membantahnya. Aku ceritakan bahwa aku melihatnya kejang-kejang. Bahkan aku mengobrol dengannya. Perawat itu kemudian bertanya, siapa nama pasiennya? Ku jawab, Dila. Perawat itu pun saling bertatapan dan dia bilang, Maaf, memang kemarin ada pasien yang namanya Dila. Tapi dia sudah meninggal kemarin malam sebelum Mbak masuk. Dan memang sempat dirawat 2 minggu di sini karena difteri juga. Mendengar itu, kepalaku langsung pusing dan badanku seketika lemas. Dan aku tidak sadarkan diri. Ketika aku terbangun, hari sudah siang. Dan kulihat sudah ada ibu di sebelahku. Dia mengusap rambutku. Dia bilang, aku sudah bisa pulang. Hasil tes menunjukkan kalau aku tidak terkena difteri. Pihak rumah sakit pun meminta maaf atas hal yang tidak mengenakan itu. Aku sudah tidak ingin marah lagi. Yang kuingin adalah cepat-cepat keluar dari ruangan itu. Apalagi mengingat kejadian semalam. Ibu pun keluar untuk mengurus ini itu. Aku pun bangkit dari tempat tidurku dan beranjak menyusul ibu. Namun tiba-tiba ada yang menarik tanganku. Seperti menahanku untuk pergi. Dan terdengar sebuah suara. Kenapa Teteh mah udah pulang? Jantungku seakan berhenti saat mendengar itu. Itu suara Dila. Dan ketika aku tengok, tidak ada apa-apa di belakangku. Aku pun bergegas pulang keluar dari ruangan itu. Akhirnya, aku bisa pulang dan sampai di rumah. Aku bisa terlepas dari mimpi burukku di bangsal itu. Namun, sosok Dila tidak bisa kulupakan. Ditambah, di pergelangan tanganku sepulang dari sana ada memar biru.
yang ku yakin sebagai salam perpisahan Dila padaku.